Di bawah langit biru yang indah, mereka menyuruhnya untuk melihat. Itu adalah selime perak yang sangat langka. Itu adalah selime keempat yang dia temukan. Pria di balik pohon memperingatkannya agar tidak menarik perhatian. Tiba-tiba, seseorang berlari dan berteriak agar pria itu menunggu. Tapi sang pemuda lebih cepat mendaratkan serangan kritis pada selime pertama, keempat, kedua, lalu serangan kritis lainnya. Yang ketiga, keempat, dan dengan itu, semuanya mati. Sang pemain, Takahashi Yuko, baru saja menerima 3 item beringkat S armor, sarung tangan, dan sepatu bot dari selime perak tersebut. Pria berkerudung hijau itu tidak bisa mempercayainya. Ya, dari apa yang dia amati, itu adalah 3 serangan kritis berturut-turut. Gadis berambut tiran itu pun melihat hal yang sama. Terlebih lagi, mengapa setiap tetesan itemnya terlihat langka? Keduanya hanya bisa berpikir pria ini sangat beruntung. Sang protagonis, melihat inventarisnya, berpikir itu sulit dipercaya, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dia benar-benar mendapatkan imbalan atas semua penderitaan yang dia lalui di kehidupan masa lalunya. Kita melihat dia saat sudah tua renta, pemburu cincin perunggu berusia 85 tahun. Seseorang tolong pensiunkan pria ini. Dia bekerja lembur tanpa henti. Dia berada di lantai 1 Dumyeon Tokyo. Semua orang menunjukkan kepanikan saat monster menyerang area tersebut. Orang-orang memutuskan apa yang harus dilakukan, ketakutan setengah mati, berkata jika makhluk tingkat tinggi mencapai tempat ini, semua pemula akan mati. Seorang anak kecil mencengkeram bahu pria tua itu, memberitahunya, ini bukan waktunya berburu selime. Saatnya kita pergi. Tapi pria tua itu hanya menepisnya, dan berjalan pergi, mengabaikan semua orang tanpa sepatah kata pun. Jelas, yang lain memutuskan untuk lari. Dia sudah berada di ambang kematian, yang memang benar, jadi terserah. Tapi kemudian, ada kecurangan dalam permainan. Seseorang menabrak bahu pria tua itu hingga dia jatuh dengan canggung. Pria malang itu mencengkeram pedangnya, berkata bahwa beberapa dekade telah berlalu sejak munculnya petualang. Sekarang, semua orang sudah terbiasa dengan jendela status, naik level, dan membunuh monster. Sistemnya sederhana. Kamu membunuh monster, kamu naik level, dan seiring dengan itu, statistikmu juga meningkat. Pria itu mengeluh bahwa kali ini dia hanya mendapatkan 5 poin kekuatan. Orang lain mendapatkan sihir, seperti gadis di sana yang menggunakan mantra penyembuh pada pria berkepala botak. Itu hanya pemain biasa, tapi pria kita adalah satu-satunya level 98, dengan statistik di bawah 5. Dia bilang dia bekerja seumur hidupnya, membunuh setiap selime yang mungkin. Dia bersumpah tidak akan pernah menyerah. Dia terus berburu sampai dia mencapai level 98, hanya membunuh selime, tidak ada yang lain. Tapi kemudian dia menebas satu lagi, dan tetap tidak percaya tidak ada yang berubah. Level maksimal adalah 99, dan dia tahu sesuatu yang istimewa harus terjadi. Tidak mungkin dia benar-benar ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Dia berlari ke arah selime, memukulnya dengan tangan kosong, menyembuhkannya agar monster itu mati, mencabiknya dengan brutal, menggigitnya, dan saat itu juga dia naik level. Akhirnya, dia mencapai level 99, gemetar saat berkata, ini adalah imbalan besar untuk semua yang kuderita. Tapi sistem mengatakan dia hanya mendapatkan 1 poin kekuatan. Begitu saja, total kekuatannya mencapai 6. Pria tua itu tidak bisa mempercayainya. Dia membanting tanah, bertanya apakah dunia sedang mempermainkannya. Apakah seluruh hidupnya benar-benar sia-sia? Pada saat itu, dikelilingi oleh makhluk-makhluk, dia memutuskan tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari dunia ini. Monster yang telah diumumkan mulai muncul dan mengepungnya. Baginya, itu tidak masalah. Hidupnya sudah menyedihkan. Semua orang mempermalukannya dan dia tidak bisa menyelamatkan ibunya yang selalu merawatnya. Dia bahkan menghancurkan impian adik perempuannya. Akhirnya, kehidupan terkutuk ini berakhir dengan dirinya yang berubah menjadi selime. Kematian. Hanya itu yang dikatakan sistem sampai tiba-tiba layar matriks berkedip, mengumumkan bahwa terjadi kesalahan sistem pada Takahashi Yuko. Untuk memperbaikinya, satu-satunya pilihan adalah memutar kembali hidupnya. Sebagai permintaan maaf dari sistem, dia menerima parameter rahasia dengan 9.999 poin. Hidupnya berakhir, dan dia membuka matanya saat seseorang memberinya selamat. Mulai saat ini, dia adalah seorang petualang. Sang protagonis berdiri di sana, masih belum benar-benar mengerti, menoleh ke sekeliling. Dia bertanya apakah ada yang salah. Dia bilang tidak, menunjuk ke pilar, dan ingat ini adalah hari dia mendaftar untuk pertama kalinya di Guild Petualang, 15 Maret. Dia juga ingat pesan aneh tentang semacam bonus yang belum dia mengerti. Dia membuka statusnya, dan sayangnya, terlihat sama seperti biasanya. Setidaknya dia sudah memiliki 6 poin kekuatan itu, kan? Poin yang butuh 85 tahun untuk didapatkannya, tapi kemudian dia melihat sesuatu yang aneh di sudut kanan bawah layar. Dia menggulir ke bawah dan bertanya pada diri sendiri, apa-apaan ini? Pria itu memiliki 9.999 keberuntungan. Dia mencoba menenangkan diri sebelum panik, bertanya-tanya apakah keberuntungan adalah atribut nyata di kehidupan masa lalunya. Baginya, itu selalu terasa seperti rahasia yang tidak bisa dilihat siapapun. Dan tetap saja, rasanya gila dia memiliki begitu banyak poin. Jadi, ya, pria yang menghabiskan 70 tahun berburu selime dalam penderitaan kini memiliki keberuntungan yang luar biasa. Tidak ada salahnya mencoba, kan? Jadi, dia memutuskan sudah waktunya berburu selime. Di lantai pertama Dumyeon, dia melihat selime biru kecil yang biasa. Baginya, itu terasa seperti rumah sendiri. Tapi tiba-tiba, sesuatu melintas, dan dia bertanya-tanya apakah itu yang dia pikirkan. Selime perak yang sangat langka. Monster yang hanya dia lihat sekali dalam 70 tahun berburu selime. Dan sayangnya, monster itu langsung kabur saat itu. Benda terkutuk itu memberikan pengalaman
pengalaman yang sangat besar, tapi terkenal karena larinya yang sangat cepat. Itulah sebabnya Takahashi mendekatinya dengan tenang. Tapi tiba-tiba, sebuah panah mendarat tepat di dekat kakinya. Dia hendak memutuk bajingan yang berada di kejauhan yang sedang meminta maaf, tapi kemudian dia melihat Slime itu bertingkah aneh, melihat ke kiri dan ke kanan, bingung. Dia membayangkan Slime itu akan melarikan diri, tapi justru makhluk itu menerjang ke arahnya, dan dia tidak bisa memahaminya. Slime itu melompat lagi, meluncurkan serangan lain, dan kali ini dia membalas, menghantam tepat di inti dan kepalanya, menghancurkan makhluk itu. Jika ada satu hal yang dia tahu, itu adalah titik lemah Slime. Masalahnya adalah pedang kecilnya yang usang patah pada serangan pertama. Sekarang dia butuh pedang baru. Dia sudah berpikir tidak ada yang berubah dalam hidup ini. Ketika kilatan emas menarik perhatiannya, dia terpaku. Benda sialan itu menjatuhkan senjata peringkat S, dan sekarang karena kita tahu dia seberuntung ini, saya sangat ingin tahu, apakah keberuntungan itu juga berlaku untuk wanita? Dia bersemangat, mengatakan ini awal yang baik, meskipun pedang itu memiliki peluang serangan mentah yang tinggi karena berasal dari monster yang cukup lincah. Dia ingin segera berburu, dan saat itulah dia melihat 4 Slime perak di depannya. Dia bertanya-tanya apakah dia bermimpi, dan monster-monster itu menyerbu ke arahnya. Tanpa pilihan, dia harus menghadapinya. Menebas lagi, mendaratkan serangan kritis. Itu adalah momen segalanya dimulai ketika hujan item peringkat S jatuh ke tanah. Setelah itu, dia terus berburu selama sekitar 1 jam lagi. Total, dia menemukan sekitar 10 Slime perak, sesuatu yang di kehidupan masa lalunya hanya dia lihat sekali dalam 70 tahun. Selain itu, sebagian besar dari mereka menjatuhkan jarahan langka, dan ransel sang pemuda sudah mulai penuh. Pada titik itu, tidak dapat disangkal. Keberuntungannya terlalu bagus. Dia jatuh di atas rumput tersenyum, mengatakan bahwa dengan kekuatan ini, dia akhirnya bisa menjadi seseorang, membahagiakan keluarganya, merawat ibunya yang sakit, dan membantu adik perempuannya. Saat itulah, dia ingat dia punya keluarga. Dia bertanya-tanya apakah mereka baik-baik saja. Sudah 70 tahun sejak terakhir kali dia melihat mereka. Dia ingin pulang dan bertemu mereka lagi. Saat itu, saya pikir dia akan membuat alasan untuk pergi ke tempat lain. Tapi tidak, kita sudah sampai di depan rumah tua itu, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah itu di lantai 2. Dia berjalan melewati rumah demi rumah sampai dia melihat nama Takahashi di depan salah satu unit Ru 203. Dia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan memberitahu dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat dia hendak mengumpulkan keberanian untuk membukanya, pintu terbuka terlebih dahulu dan adik perempuannya muncul. Kasihan sekali. Ternyata dia punya masalah di rumah. Seseorang memotong rambutnya sebelum dia melangkah ke jalan yang salah. Tetap saja, dia memeluk Nomi yang ingin tahu apakah ini semacam lelucon. Jika ada kamera yang merekam mengapa dia bertingkah seperti itu. Namun Yukio bersumpah bahwa di kehidupan ini dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang berharga baginya. Si mulut besar itu sudah memberitahu adiknya bahwa dia memiliki keberuntungan super dan adiknya ingin tahu apakah itu berarti mereka bisa menyelamatkan ibu mereka. Dia bilang tentu saja, yang harus dia lakukan hanyalah bekerja sedikit lebih keras. Tapi hei, katakan hal-hal seperti itu dan gelombang nasib buruk akan datang. Benar saja, keesokan harinya dia menjual gunung item peringkat S itu seharga kekayaan. Dengan uang itu, pria itu pergi ke pelelangan dan mengeluarkan 10.000 tunai untuk ramuan pemulihan paling langka. Sekarang kita berada di rumah sakit. Sial, bicara soal anak itu, IQ 200. Itu adalah protagonis yang benar-benar menggunakan kepalanya. Ibunya secara ajaib terlihat seperti wanita normal. Entah kenapa belakangan ini, saya sering membaca cerita di mana ibu terlihat seperti aktris sungguhan. Dia bertanya bagaimana kabar mereka, dan sang protagonis mengatakan dialah yang ingin tahu bagaimana keadaan ibunya. Nomi menyerahkan makanan, tapi ibunya bilang mereka seharusnya tidak membuang-buang uang untuknya seperti itu. Jelas, anak kita memberitahunya untuk tidak khawatir tentang uang lagi dan mengatakan dia punya sedikit hadiah. Saat itu juga, dia mengeluarkan ramuan dan Nomi bilang dia bangga pada kakaknya karena menghasilkan uang di Dumeon dan membelinya. Ibu mereka ingin tahu bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang padahal dia baru saja menjadi petualang. Si nakal bilang dia beruntung. Setidaknya dia tidak berbohong. Dan tanpa basa-basi, ibunya bukan tipe orang yang menunda-nunda. Dia mengambilnya, berkata, berikan padaku. Sialan, mengambil tegukan besar dan mulai bersinar, mengeluarkan aura yang kuat. Mereka bertanya bagaimana perasaannya dan dia bilang dia merasa ringan dan bahkan bisa bernapas lebih baik. Dia langsung merayakannya dan adiknya memberikan tos padanya. Dan kemudian dia menyuruh adiknya makan puding. Setelah ramuan, gejalanya mereda. Penyakitnya berhenti berkembang dan dia mulai rehabilitasi. Dengan itu, ceritanya berakhir, kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bercanda, kita kembali ke rumah. Tapi apalagi yang diinginkan anak ini, dia sudah melakukan semua yang dia impikan. Bocah sialan, menjadi cat seperti dia. Begitu ibunya pulih, dia mengembalikannya ke habitat aslinya. Adiknya sangat senang, tapi dia bilang itu masih belum cukup. Ramuan itu hanya tindakan sementara. Itu tidak bisa menyembuhkan penyakit 100%. Adiknya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan, dan dia menjawab bahwa mereka membutuhkan ramuan peringkat L. Pria itu bahkan belum pernah melihat satupun. Bukankah L terdengar seperti peringkat pecundang? Nama itemnya adalah Helisir. Sangat kreatif, dan adiknya bilang dia pernah mendengar tentang hal seperti itu di TV. Ternyata, hanya petualang top dunia yang pernah berhasil mendapatkannya. Bagian terburuknya adalah itu barang langka yang hanya muncul di lantai di bawah 50. Artinya, semakin kuat kamu, semakin sulit untuk menemukannya. Kecuali, tentu saja, kamu memiliki 999 keberuntungan. Dan masalah lainnya adalah item itu tidak bisa diperdagangkan. Dia tidak bisa menjualnya kepada siapapun. Adiknya menyadari itu berarti mereka harus mendapatkannya sendiri. Dan dia bilang itulah tepat
tepatnya. Sekarang Nomi ingin tahu apakah dia bahkan bisa sampai ke lantai yang lebih tinggi itu. Dia bilang biasanya itu mustahil. Kematiannya akan seperti anjing yang tertabrak di jalan. Adiknya meringis, tapi dia menjelaskan bahwa biasanya memang begitulah jalannya. Lagi pula, ramuan yang dia berikan pada ibu mereka bukan hanya keberuntungan. Dia juga memiliki pengetahuan dari kehidupan masa lalunya. Dia tahu di mana elisir muncul karena meskipun dia tidak bisa naik lebih tinggi, dia selalu mempelajari setiap lantai. Penerjemah terkutuk itu menipuku. Ternyata elisir hanya dijatuhkan dari monster di atas. Lantai 450. Pengecualiannya adalah bos lantai 20, golem kuno. Jelas, bagian sulit dari monster itu bukan hanya karena sulit dibunuh, tapi juga sulit ditemukan. Selain itu, jarang sekali monster itu menjatuhkan item tersebut, itulah sebabnya hampir tidak ada yang tahu tentangnya. Di kehidupan masa lalunya, itu hanya terjadi sekali. Tapi menilai dari bagaimana keadaan berjalan sekarang, seharusnya itu tidak mustahil baginya. Nomi bilang dia punya. Wajah bersalah itu seperti sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan, dan menyuruhnya minum air, mengatakan dia tahu kakaknya bisa melakukan apapun yang dia rencanakan. Sang protagonis menjelaskan ada peluang, tapi pertama-tama dia harus menyiapkan beberapa hal karena selalu ada cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah. Hal pertama yang dia butuhkan jelas adalah peralatan berkualitas tinggi, pedang peringkat S miliknya, tapi dengan debuff 30% meleset yang menjengkelkan. Adiknya muncul dan bertanya apakah dia akan pergi ke Dumeon, dan dia bilangnya. Adiknya pikir itu berisiko dan menyuruhnya membeli baju besi karena anak itu pada dasarnya hanya mengenakan 3 potong kain, tapi dia menjelaskan statistiknya terlalu rendah untuk itu. Benar, sekarang setelah saya pikir-pikir, atributnya masih terlalu rendah. Oke, yakin dia sangat beruntung, tapi bagaimana mungkin dia bisa memperbaikinya? Takahashi sendiri menginginkan jawaban untuk itu. Untuk saat ini, satu-satunya pilihannya adalah terus bertani dan melihat apa yang terjadi. Setidaknya, dia telah mendapatkan beberapa keterampilan yang membantunya bertarung. Nomi memberitahunya bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat dan menggunakan baju besi, dia perlu meningkatkan statistiknya. Dan dia menyebutkan sesuatu tentang lantai 15. Dia mengonfirmasi dengan mengatakannya, disitulah mahkota Alice berada. Monster langka yang menjatuhkan buah ajaib. Adiknya mendoakan keberuntungan, memberinya makanan, dan menyuruhnya berhati-hati. Saya tidak tahu mengapa, tapi keluarga ini terlalu bahagia. Setiap saat, meteor akan jatuh ke rumah itu. Sekarang, kita berada di hutan dengan tanaman karnivora yang melahap serangga, dan protagonis kita benar-benar terlihat seperti karakter sampingan. Dengan pakaian compang-camping itu, Dumeon Alice jelas dikelilingi oleh tanaman, dan masalah terbesarnya adalah sangat mudah tersesat di sana. Bagian baiknya adalah karena ini salah satu lantai awal. Banyak petualang telah melewatinya, dan bahkan ada peta terperinci tentang segalanya. Dia berjalan cukup lama dan mencapai tempat yang secara teori seharusnya menjadi sarang. Pohon-pohon terlihat normal berdiri diam, tapi jika kamu melempar batu ke satu pohon, secara teori, itu akan bergerak. Saat itu, makhluk itu bangkit untuk menyerangnya. Tapi dia sudah menduganya, mengatakan serangannya tepat sasaran, mendaratkan serangan kritis lagi. Selama kamu tahu dari mana serangan kejutan datang, tempat ini tidak sesulit itu. Jelas, setelah membunuh satu, bajingan itu langsung mendapatkan jarahan langka. Dia memakannya, mengatakan rasanya seperti apel. Tapi detail itu tidak masalah sama sekali. Apa yang dia minati adalah bahwa tepat di sana, dia telah mendapatkan 1 poin kekuatan lagi. Buah-buah itu sangat langka, jadi biasanya bukan strategi yang layak untuk bertani hanya untuk meningkatkan atributmu. Kecuali, tentu saja, kamu adalah bajingan dengan 999 keberuntungan yang bisa menghabiskan sepanjang hari di Dumeon untuk menjatuhkan dan memakan, menjatuhkan dan memakan. Dan benar saja, anak itu sudah mendapatkan 27 kekuatan lagi, ditambah 13 dan 14 dan segalanya. Kurasa aku menarik kembali apa yang kukatakan. Masalah teratasi baginya. Dia memutuskan sudah waktunya untuk kembali hari ini ketika sesuatu tiba-tiba menyentuh punggungnya. Dia berbalik terkejut dan seseorang memperingatkannya bahwa ini bukan tempat yang baik untuk berburu. 2 orang, dengan wajah paling jujur di dunia, bertanya siapa dia. Tapi Yukihito segera menyadari bajingan-bajingan ini sama sekali bukan petualang. Mereka adalah pelacak. Salah satu dari mereka menggigit pergelangan kakinya, mengejek bahwa bocah manja dengan perlengkapan mahalnya sudah tamat. Yang lain menyuruhnya menjatuhkan segalanya dan pergi jika ingin hidup. Tapi tiba-tiba, salah satu dari mereka tersungkur ke tanah. Apa yang baru saja terjadi? Sang protagonis sangat senang karena sesuatu diaktifkan dengan benar. Pria itu telah menggunakan teknik yang disebut sengatan binatang. Sesuatu yang hanya kamu pelajari di level 25. Jadi dia jauh di atas Yuko. Secara teori, sengatan binatang adalah serangan yang tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya itu memberikan 30% lebih sedikit kerusakan. Tapi sang protagonis telah melengkapi air mata Slime, item dengan peluang 1/3, untuk memotong kerusakan yang masuk menjadi setengahnya. Karena serangan itu sudah mengenai titik lemah dan kemudian dibelah 2, pada dasarnya itu tidak melakukan apa-apa. Jika bukan karena keberuntungannya, dia akan memiliki lubang di perutnya. Tapi keberuntungan adalah satu hal yang dia miliki secara melimpah. Sekarang pria pendek itu, hampir setinggi 1 meter dan marah besar, ingin tahu bagaimana Yamada bisa dijatuhkan oleh satu serangan. Dan Yukihito menyuruhnya menyerah. Mungkin dia akan memaafkannya. Tapi pria itu berteriak
pria agar tidak meremehkannya, mengklaim dia mematikan dalam jarak jauh. Yukio setuju, mengatakan, baiklah, karena dia tidak bisa bertarung dalam jarak jauh, mari kita buat seimbang. Dia membuka sistem, mengeluarkan tongkat, dan menyatakan mereka akan bertarung adil. Seluruh area dipenuhi tanaman, dan pria berkepala besar itu bingung, bertanya-tanya senjata apa itu. Sang protagonis menjelaskan, itu adalah tongkat omong kosong, sesuatu yang dia rampas dari salah satu makhluk itu. Pria itu langsung merasa dia sudah menang. Tongkat omong kosong memang langka, tapi benar-benar tidak berguna. Itu memicu mantra acak, sebagian besar sampah. 40% peluang gagal, 30% merapal mantra pemula, 20% menampar diri sendiri dengan debuff, dan hanya 9% untuk melakukan sesuatu yang layak. Secara keseluruhan, tidak relevan. Sekarang, dia hanya harus menunggu untuk mengklaim kemenangan. Dia mulai menyiapkan bola api, percaya diri bahwa dengan perlengkapan sihirnya dan 50 kekuatan, pertarungan sudah berakhir. Dan sial, lihat benda itu. Bola apinya besar, lebih besar darinya. Dia melemparkannya langsung ke arah protagonis, yang hanya berdiri di sana menguap, mengatakan, akhirnya, kau selesai. Kemudian Yukito mengarahkan tongkatnya ke tanah, dan boom, akhir dari dinosaurus jatuh tepat di atasnya. Sang protagonis hanya mengangkat lengannya, tongkat menunjuk ke langit dan tiba-tiba bolanya jauh lebih besar daripada milik orang lain. Itu jatuh dan menghancurkannya. Pria itu tidak bisa menerima serangan itu, jatuh berlutut dan mencoba merangkak pergi. Tergagap tentang bagaimana Yuko berhasil memanggil meteor, tapi itu sudah berakhir. Serangan lain menghantam punggungnya, membakarnya sepenuhnya, meskipun sebenarnya, dia sudah mengompol sebelum ledakan. Ledakan itu meninggalkan kawah di seluruh hutan dan pria malang itu ditinggalkan dalam keadaan yang tidak seharusnya dilihat siapapun. Sisi negatifnya adalah dia mendorong tongkat omong kosong itu terlalu jauh hingga hancur. Yukito menghela napas meminta maaf kepada jiwa pria itu dan temannya yang gemuk, mengatakan sayangnya keberuntungannya terlalu besar. Tapi kemudian dia berhenti mengingat orang-orang ini adalah penjahat. Dia tidak bisa membiarkan mereka tergeletak di sana. Jadi dia mengambil beberapa dahan, mengikat bajingan-bajingan itu, dan menyeret mereka melalui hutan. Orang gila itu menyerahkan mereka langsung ke polisi. Benar, dia sudah dalam perjalanan keluar kan? Dia bahkan berhasil menyelipkan misi tambahan. Keesokan harinya, dia muncul di guild mengatakan dia mencari misi. Tapi resepsionis segera memberitahunya bahwa polisi telah melaporkan semuanya dan memberi selamat kepadanya karena telah melumpuhkan para bandit. Sebagai hadiah, dia membunyikan bel kecil, memberi selamat padanya lagi, dan mengatakan dia sekarang telah dipromosikan ke peringkat perak. Yuki benar-benar bingung. Bagaimana semua ini terjadi? Dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa selain membersihkan satu Dumyeon. Di dunia ini, mencapai peringkat perak bukanlah prestasi yang mudah. Dibutuhkan Dumyeon yang tak terhitung jumlahnya dan kerja keras selama bertahun-tahun. Kamu harus membunuh gerombolan monster dan mengumpulkan semua jenis item untuk berkontribusi. Hanya setelah itu, kamu diperbolehkan naik pangkat. Resepsionis menjelaskan bahwa ini adalah imbalan khusus untuk menangkap dua anggota Red Arm. Dia tahu persis siapa mereka. Salah satu dari organisasi perayap yang mengganggu banyak Dumyeon. Dan dia memberitahunya bahwa karena kontribusi luar biasa ini, dia mendapatkan jumlah yang setara untuk naik ke perak. Sang protagonis menyadari bahwa bertemu kedua orang itu dan memilih untuk menyerahkan mereka ke polisi daripada membiarkan mayat mereka tergeletak begitu saja adalah keputusan yang berharga. Itu hampir seolah-olah dia telah membuat keputusan terbaik yang mungkin. Dia mengambil rencana itu dan wanita itu mengatakan dia menantikan pencapaian masa depannya. Ini sempurna untuknya karena sekarang setelah dia peringkat perak, dia bisa pergi sejauh lantai 30. Dan mengingat monster yang membawa elisir yang dia inginkan ada di lantai 20, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia butuhkan segera. Itulah tepatnya yang dia minta. Wanita itu, bagaimanapun, memintanya untuk santai. Dia baru saja naik ke perak. Apakah terlalu cepat untuk pergi ke level yang lebih sulit? Dia berterima kasih atas perhatiannya, tapi tentu saja dia akan melakukannya. Dia sangat senang, telah naik peringkat jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Mungkin itu pengaruh lain dari keberuntungannya. Saat dia meninggalkan asosiasi, seorang pria tua menghentikannya, meminta waktunya sejenak. Yukito bertanya apa itu, dan pria itu ingin tahu apakah dia yang mengalahkan para gangster itu. Melihat dua idiot yang dipajang di dinding, sang protagonis menakuinya. Ya, bajingan-bajingan itu mencoba meluncurkan serangan mendadak padanya. Tiba-tiba, pria tua itu mulai gemetar, bersinar dengan air mata di matanya, dan berterima kasih kepada bocah itu dengan sepenuh hatinya. Dia menarik salah satu poster dan mengatakan sampah itu telah membunuh putranya. Bahkan polisi tidak mampu menemukan atau menghentikan mereka. Tapi akhirnya, mereka telah dibalas. Yukihito bilang dia tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dia hanya melakukan pekerjaannya sebagai petualang. Tapi pria tua itu menangis, mengatakan bahwa sekarang dia akhirnya bisa menghadiri pemakaman putranya dan memberitahu mereka bahwa dia telah dibalas. Dengan itu, pria itu berjalan pergi. Sementara Yuka menyadari ini adalah pertama kalinya. Sejak kehidupan sebelumnya ada orang yang berterima kasih padanya atas sesuatu yang dia lakukan di Dumyeon. Itu benar-benar perasaan yang berbeda. Tepat saat hidupnya mulai membaik, dia teringat sesuatu yang sangat jelas. Dia telah mati sebagai pria tua karena kawanan makhluk yang menyerbu bumi jauh lebih kuat daripada kebanyakan pemburu. Dia bertanya-tanya apakah ada yang bisa dia lakukan. Tapi dengan cepat kembali ke kenyataan. Dia baru saja mulai bertani dan menjadi lebih kuat. Belum ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Jadi, dia menampar dirinya sendiri untuk fokus. Pertama dan terutama, dia harus memastikan ibunya tetap sehat. Itu prioritasnya. Pemandangan bergeser ke gua, peralatan berserakan di atas meja batu, dan seorang pria botak membanting tinjunya, mengutuk. Dia tidak bisa. Percaya bajingan-bajingan itu benar-benar mati. Sekarang orang lain itu tidak akan mendapat pelajaran. Selain itu, dia tidak akan bisa membayar biaya kepada kakak laki-lakinya. Dia mengambil belati, melirik koran, dan bersumpah
bersumpah bahwa bajingan yang menghancurkan rencananya tidak akan lolos begitu saja. Tapi kemudian dia tiba-tiba tenang. Dia harus berhati-hati. Orang ini telah melumpuhkan 2 petarung tingkat tinggi sendirian. Setidaknya, itu berarti dia kuat, jadi dia harus membuat rencana yang sempurna terlebih dahulu. Dan sekarang bocah itu kurang beruntung karena rencananya tidak pernah gagal. Keesokan harinya, Yukio sudah berada di dalam lantai 15, Gunung Soliter, tempat dengan lorong-lorong sempit dan medan berbahaya di mana banyak orang akhirnya jatuh dan berjuang untuk menyelesaikannya karena hal itu. Terlebih lagi, karena medannya sangat sulit dilalui, tempat ini terkenal sebagai sarang bandit. Namun dengan keberuntungan yang ia miliki, ia tahu ia takkan terjatuh. Ia menancapkan pedangnya ke dinding, melompat, melesat ke atas, dan mencapai puncak gunung, hanya untuk disambut serangan seekor elang yang menukik. Rencananya adalah terus menaikkan level hingga cukup kuat untuk menantang lantai 20. Ia pun menghabisi beberapa armadillo, berfokus pada jumlah, membantai beberapa pokbeast, mengalahkan beruang, dan tentu saja, ia selalu mengumpulkan tumpukan item. Sementara itu, pria yang menginginkannya mati sedang mengintai dari balik bayangan. Si bajingan itu tidak percaya. Hanya menggunakan pedang slime tanpa baju zirah, Yuko melakukan solo raid pada segalanya. Tanpa ragu, itu pasti dia. Tapi dia tak pernah menyangka bocah itu akan muncul tepat di wilayah kekuasaannya. Dia harus tenang. Tak ada gunanya menyerang sekarang. Dia hanya perlu menunggu si bocah lengah. Malam harinya, sang protagonis menyalakan api unggun dan si penguntit menyadari bahwa bocah itu berencana tinggal di dungan ini untuk sementara. Hal itu memicu ide untuk menghancurkan hidup Yukihito. Dia bergegas pergi, mengingat ekosistem di sini. Pertama, dia memburu para elang, memastikan mereka tidak bisa memangsa serangga lain. Kemudian, dia memberikan banyak makanan pada monster yang terlihat seperti belalang bayangan yang mulai berevolusi, melahap monster lain dan terus berkembang biak. Mereka terus berlipat ganda, dan pada gelombang keempat, dia yakin rencananya sempurna. Semua ini akan terlihat seperti nasib buruk petualang malang yang terkepung dan tewas oleh monster. Melihat jumlah gila dari makhluk yang berlipat ganda itu, dia menyeringai. Lalu dia menyemprotkan obat pengusir serangga ke arah mereka. Seketika, serangga-serangga itu berpencar, merayap ke atas dan ke samping dengan panik. Sepertinya orang ini adalah semacam penjinak serangga. Monster-monster itu benar-benar mengabaikannya. Sementara itu, sang protagonis sedang farming dengan santai dan penuh keberuntungan, mengurus urusannya sendiri sampai dia mendengar suara aneh. Dia menoleh ke belakang dan melihat badai. Monster mendekat. Belalang maut terkutuk itu datang dalam jumlah yang dia tahu tidak bisa ditangani sendirian. Dia segera menyarungkan pedangnya dan lari. Dia perlu menemukan orang lain untuk membantunya menghadapi ini. Pada saat itu, dia teringat percakapan yang pernah dia dengar di kehidupan sebelumnya. Beberapa petualang membicarakan Dumyeon ini tentang gua tertentu yang membuat segalanya lebih mudah. Ia mengingat peta tersebut dan langsung menuju gunung yang tampak sesuai dengan deskripsi. Tak ada waktu untuk ragu. Dia meluncur masuk, mendarat di atas kodok emas, menabrak dinding, dan berteriak minta tolong. Berharap kepanikan itu akan memancing seseorang keluar. Tidak ada jawaban. Monster-monster itu mendekat. Maka dia menghancurkan dinding dengan paksa. Dan di dalam, tempat itu penuh dengan para pemburu. Jelas sekali, dia tidak sengaja menemukan markas rahasia mereka. Semua orang menatapnya, dan dia bertanya apakah dia baru saja menemukan sarang fetis pemburu yang aneh. Mereka semua menggelengkan kepala, dan dia bilang dia sudah menduganya, lalu mulai membebaskan mereka. Para pemburu yang diselamatkan bersorak, mengatakan semua orang mengira mereka sudah mati. Yukihito bertanya apa yang terjadi. Si Mohawk mengatakan mereka diserang oleh para pelacak. Gadis berkacamata menjelaskan bahwa mereka dibuat pingsan dengan item abnormal. Pria lain menambahkan bahwa mereka tidak dibunuh karena mereka akan dijual. Dan si rambut merah yang terengah-engah mengatakan mereka mungkin ditujukan untuk perdagangan manusia. Mempertimbangkan semua ini, Yuko yakin sekarang ini adalah sarang para pelacak. Metode lama dari kehidupan masa lalunya untuk mendapatkan poin dengan mudah tidak lagi penting. Dia mulai menyusun kepingan informasi, mengingat bahwa di masa depan polisi akan menggerebek tempat ini. Benar-benar satu skuad penuh menyerbu masuk. Apa yang bisa mereka lakukan melawan para pemburu, dia tidak tahu. Tapi entah bagaimana mereka berhasil menghentikan para pelacak dan memastikan tempat itu tidak disalahgunakan lagi. Mereka akhirnya mengubahnya menjadi semacam restoran kecil atau semacamnya. Tapi Yukihito telah menemukan segalanya bahkan sebelum polisi mendapatkan petunjuk. Jelas, dia tidak ingat banyak tentang orang lain karena dia menghabiskan 70 tahun hanya berburu slime. Masalahnya, ini muncul tiba-tiba. Dan sekarang dia harus memanfaatkan orang-orang yang terjebak di sana. Saat itulah dia menyuruh semua orang untuk mendengarkan. Dia tahu ini mendadak, tapi badai serangga maut sedang menuju ke arah mereka. Semua orang melihat keluar dan menyaksikannya sendiri, lalu segera bertanya dari mana asalnya dan mengapa jumlahnya begitu banyak. Peristiwa seperti ini bukan hal aneh. Ini disebut kepanikan monster, tapi biasanya tidak pernah sedahsyat ini. Yuko memberitahu mereka bahwa tidak ada waktu untuk bertanya-tanya. Jika ingin selamat, mereka harus bekerja sama dengannya. Kelompok itu bimbang, tapi si pria Mohawk mengatakan dengan makhluk sebanyak itu, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Gadis berambut coklat berargumen bahwa itu tetap mustahil. Mereka tidak punya senjata, baju zirah, atau sarana untuk menghadapi ini. Si rambut abu-abu setuju, mengatakan mereka kehilangan segalanya karena para pelacak sialan itu. Tapi jika ada satu orang dengan inventaris penuh, itu adalah Yuki. Dia menyuruh mereka jangan khawatir.
Dengan sekali usap pada menunya, hujan item tercurah keluar, dan dia menyuruh mereka mengambil apapun yang mereka butuhkan. Mereka bingung, bertanya-tanya mengapa dia memberikan semua ini secara cuma-cuma. Dia bilang jangan khawatir, mereka bahkan boleh menyimpan barang-barang itu. Semua orang terpana. Item di tanah semuanya kelas langka atau lebih tinggi. Bagaimana mungkin seseorang membawa begitu banyak perlengkapan seperti itu? Kini, beberapa dari mereka mulai curiga. Tidak ada yang pernah mendengar nama pria ini atau melihatnya di peringkat tinggi, tapi tidak mungkin petualang biasa bisa memiliki sebanyak ini. Tetap saja, tanpa banyak bicara, semua orang mulai memungut perlengkapan dan memakainya. Berkata, sekarang mereka punya apa yang diperlukan untuk bertarung. Seorang pria mengenakan helm bertanduk. Seorang gadis memakai pakaian yang tampak seperti dirancang untuk menggoda pria. Sementara bocah piran itu kagum dengan pedang yang didapatnya, gadis berkacamata bertanya pada Yuko jika dia yakin mereka boleh menyimpan item selangka itu. Dia menjawab ya, tapi sebagai imbalannya, mereka harus mengikuti setiap perintahnya. Mereka masih tampak sedikit ragu, tapi mengingat semua orang sekarang bercahaya dan bersemangat dengan perlengkapan baru, mereka setuju. Gadis bertanduk itu berkata dia akan membidik dengan tepat, dan yang lain berkata monster-monster itu tidak akan punya peluang. Yukihito tersentuh karena mereka bertingkah seperti orang baik-baik. Mengingat pria yang pernah menyenggol bahunya, seseorang memperingatkannya bahwa ini hanyalah kekuatan uang. Tidak ada yang benar-benar menyukainya, tapi dia tetap di sana, penuh senyum, berterima kasih kepada mereka, dan sekarang seluruh kelompok menunjukkan seringai ramah palsu itu. Dia menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan pintu masuk gua yang sempit untuk keuntungan mereka. Rencananya adalah dia berdiri di depan untuk menarik perhatian monster, sementara yang lain mengepung dan menebas apapun yang mencoba menyerangnya dari samping. Semua orang setuju. Dia mencabut pedangnya dan menyuruh mereka bersiap untuk bertarung, yang pada dasarnya berarti hanya berdiri di sana karena monster-monster itu telah menyerbu selama setengah jam, tapi belum juga sampai. Dan tentu saja, saat aku mengatakannya, satu monster muncul tepat di bawah kakinya, yang lain ditebas. Bola api melesat, tebasan lain menyambar, seorang gadis meluncurkan sihir ke langit, dan seluruh gunung pun terkepung. Masalahnya, ada begitu banyak makhluk sehingga mereka kesulitan melewati celah sempit, dan mereka mulai menggerogoti gua itu sendiri. Di pintu masuk, situasi semakin tegang. Kelompok itu mulai kelelahan dan gelombang monster tidak pernah berhenti. Yukihito menyadari rencana celah sempit itu saja tidak cukup. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan semuanya. Dan tepat saat itu langit-langit mulai berguncang. Dia menyuruh semua orang untuk bertahan, jangan merusak formasi, tapi kemudian langit-langit retak sepenuhnya. Sekarang tidak ada formasi sama sekali. Semua orang lari ke arah yang berbeda, menyelamatkan diri masing-masing. Karena mereka berada di dalam gua, tidak banyak ruang untuk melarikan diri. Sang protagonis melihat lubang tambang yang ditinggalkan di dekatnya, tidak stabil, tapi masih ada. Di sisi lain, dia juga melihat beberapa dinamit tergeletak di sekitar. Kemungkinan besar, para pelacak berencana menggunakannya untuk memperluas area itu, tapi sekarang dia bisa menggunakannya sendiri. Aku suka betapa sopannya serangga-serangga itu saat dia menghampiri, memungutnya, dan menatapnya. Mereka hanya menunggu dengan sabar. Kemudian dia memerintahkan semua orang untuk mengambil dinamit, dan serangga-serangga ini ternyata menjadi makhluk paling ramah di planet ini. Oh, tunggu. Baru saja aku mengatakannya, beberapa dari mereka di depan sudah mulai menyerang. Bukankah seharusnya ada yang jatuh dari atas juga? Yukihito mengatakan mereka bertarung mati-matian melawan makhluk-makhluk itu selama berjam-jam, hingga pada satu titik hanya bagian gua berbentuk segitiga, yang tersisa dengan lubang yang terbuka di belakangnya. Gadis itu mengatakan satu-satunya pilihan mereka adalah melompat dan mati atau maju dan mati. Bahkan pria bertanduk yang memikul beban terberat pun mengaku tidak tahan lagi. Yuko menoleh ke belakang dan mengatakan dia tidak ingin menyelesaikan masalah dengan cara ini, tapi itu satu-satunya pilihan yang tersisa. Dia memanggil semua orang, meminta dinamitnya, dan kelompok itu memutuskan untuk mempercayainya secara buta. Inventarisnya penuh sesak dan dia tahu monster berinteligensi rendah biasanya menargetkan siapapun yang tampak sebagai ancaman terbesar, karena dialah yang membunuh paling banyak, maka targetnya adalah dia. Lebih banyak musuh datang dari sisi si rambut merah, dan Chu memperingatkan tidak ada tempat lagi untuk lari. Saat itulah dia memberi perintah agar semua orang melarikan diri dan kekacauan meletus saat mereka bergegas keluar. Sementara itu, Yuko menyuruh mereka lari tanpanya. Dia akan menangani ini dan mereka bisa mempercayainya. Badai serangga menyerbu lurus ke arahnya dan dia membatin bahwa dalam hidup ini kau harus berani mengambil risiko. Tapi ayolah, kau punya 9.999 keberuntungan, bajingan. Risiko apa yang sebenarnya kau ambil? Dengan wajah datar tanpa malu, dia menyalakan 13 batang dinamit dan melompat dari gunung, mengucapkan selamat tinggal pada para monster. Tapi kemudian sistem memperingatkannya. Peluangnya untuk berhasil meledakkan bahan peledak berkurang 50% karena kemahirannya rendah. Terlebih lagi, item-itemnya tidak tertata rapi, yang semakin memperkecil peluang. Tapi tebak, ternyata berhasil juga. Gua itu dipenuhi cahaya yang menyilaukan, dan segalanya meledak. Serangga-serangga yang merangsek di tengah terus merangsek ke arah Yuko, yang kehilangan pijakan di antara bebatuan. Tapi dia berhasil menemukan jalan dari satu batu ke batu lainnya di udara. Pada saat yang sama, dia menebas pilar terakhir yang menahan gua, meruntuhkan semuanya. Meski begitu, pemimpin kawanan itu masih hidup. Makhluk itu menyerjangnya, tapi Yuko menggunakan teknik beasting dan mendaratkan serangan kritikal yang sempurna. Si bajingan itu tersenyum sementara semua orang lainnya menatap tidak percaya, bertanya-tanya apakah bocah itu benar-benar membunuh monster itu sambil melayang di udara. Namun, sang protagonis lebih khawatir untuk berpegangan pada dinding dan tidak jatuh ke jurang. Sial, bahkan keberuntungan 999 pun tidak bisa menyelamatkannya kali ini. Atau benarkah? Tentu saja bisa.
Tiba-tiba, seseorang melemparkan tali dan menariknya ke atas. Tapi serius, kenapa butuh 8 orang untuk menarik seorang bocah seberat 50 kilo? Hasil akhirnya, gunung itu hancur dengan tumpukan mayat serangga yang tak ada habisnya. Apapun taruhannya, Yuko keluar sebagai pemenang. Si rambut merah sangat gembira. Temannya berkata sulit dipercaya mereka berhasil keluar tanpa satupun korban jiwa. Bahkan para NPC yang digambar seperti coretan MS Paint ikut merayakan saat sistem mengumumkan bahwa dia telah membasmi serangga dalam jumlah yang konyol. Dia menerima gelar Exterminator yang meningkatkan kerusakannya terhadap serangga apapun sebesar 20%. Dan dia juga mendapatkan 3 level, yang jujur saja terasa sangat sedikit. Serius, orang ini menyapu bersih sekitar 3.000 serangga hanya untuk 3 level. Grinding di dunia ini benar-benar seperti neraka. Sementara itu, si pria botak menendang dinding dengan frustrasi. Dia bahkan belum berhadapan langsung dengan sang protagonis, tapi dia sudah kalah 2 kali, dan dia tahu atasan akan menuntut harga yang mahal karena telah mengekspos markas dan kehilangan bawahan-bawahan itu. Ini semua salah bajingan itu. Tiba-tiba, dia menenggak minumannya, menghancurkan botol itu ke dinding, dan mengeram bahwa dia akan membunuhnya sekarang, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat apa yang akan dia lakukan karena protagonis kita sedang menuju ke dalam Doomneon dan semua mata tertuju padanya. Sepertinya orang-orang yang dia selamatkan telah menyebarkan cerita, dan sekarang dia menjadi populer, si penghancur gunung, Yuko. Semua orang tahu dia menyelamatkan banyak nyawa, dan sekarang semua orang ingin mengajaknya masuk ke party mereka. Tapi dia meniru gaya Sung Jinwoo dari solo leveling. Dia bilang dia lebih suka bermain solo. Dia tidak bisa membawa teman karena itu hanya akan membuat mendapatkan elisir menjadi lebih sulit. Dalam pertempuran, pembagian jarahan bersifat acak. Saat perburuan serangga itu, dia menyadari bahwa memiliki lebih banyak orang dalam tim justru menurunkan kualitas apa yang dia terima. Sayangnya, sehebat apapun keberuntungannya, itu tidak maha kuasa. Jadi, rencananya adalah pergi sendirian. Hal berikutnya yang kita lihat, dia berada di rumah dikelilingi oleh jamuan makan. Kemanapun Gadu pergi, ibu dan saudara perempuannya penuh dengan senyum. Perasaan bahagia yang nostalgia itu memenuhi ruangan. Sementara saudaranya mengatakan dia tahu Yuko sedang menuju lantai 20 dan ibunya merasa khawatir. Hanya 15% orang yang berhasil melewatinya dan angka kematiannya sangat tinggi. Sang protagonis menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia adalah pendekar yang sesungguhnya. Sementara ibunya memohon kepadanya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras. Dia teringat saat ibunya mengendus handuk dan mengatakan dia lebih mengkhawatirkan kesehatan ibunya daripada apapun. Saudara perempuannya berterima kasih padanya. Ibunya tertawa dan mereka semua mulai makan. Dia menenggak air, mengatakan dia akan pergi mencari elisir 2 lagi. Dan sekarang kita akhirnya berada di Doomneon Pilar ke-24. Jelaskan ini. 50 frame dia sedang makan dan mengobrol dengan saudaranya dan kemudian tiba-tiba dia sudah berada di Doomneon. Berlari kencang dan menebas segala sesuatu yang terlihat. Makhluk-makhluk di sana adalah tipe anorganik. Mereka tidak punya belas kasihan pada petualang. Jika ada kesempatan, mereka akan membunuhmu seketika. Dia sedang berlari ketika seekor gargole menukik dari samping, tapi dia berputar dan menyerang dengan pedangnya. Dia terus merangsek lebih dalam sampai akhirnya dia berhadapan langsung dengan golem. Rencananya pada awalnya adalah hanya mengamati pola dan mempelajari bagaimana monster itu bergerak. Dia menghindar dari serangan-serangannya sampai dia yakin dengan ritmenya, lalu menyerjam masuk dan menebas lengannya. Monster itu jatuh dan dia berada di depan pintu bos. Hasil di sini akan menandai dimulainya kehidupan baru baginya. Saat pintu terbuka, dia melihat ruangan yang aneh. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ada sesuatu di tengah, dan begitu kau masuk, pintu tersegel rapat. Setidaknya patung terkutuk itu tidak ada di sini untuk menertawakannya. Hanya ada golem kuno, si bajingan yang menjaga elisir. Bos lantai 24 berbaju zirah dan sangat kuat. Tapi Yukihito melangkah maju, tahu bahwa monster itu hanya bermodalkan statistik. Kecepatan dan polanya cukup mudah ditebak untuk ditangani. Rencananya adalah mendaratkan serangan langsung tepat di inti. Tapi tunggu, apa yang dilakukan si botak itu di sana memperhatikan protagonis kita? Aku tidak tahu apakah ini perbuatannya, tapi tiba-tiba muncul golem kedua. Oh, jadi si botak itu menyelinap masuk, mengaktifkan golemnya sendiri, dan meninggalkan Yuki menghadapi keduanya. Dasar penyalahguna bug, kemari kau agar aku bisa melaporkanmu ke IM. Yukihito tahu tidak ada pemula yang bisa bertahan di lantai 20. Pria ini sengaja mengubahnya menjadi Doomneon Ganda. Sebuah pisau terbang ke arahnya dan dia menangkisnya. Yakin sekarang bahwa semua ini bukan kebetulan. Pria botak dengan anting-anting lebar itu memperhatikan betapa tajam refleks bocah itu. Tapi dengan serangan presisi yang beruntun dan 2 golem yang melawannya, bertahan hidup sepertinya mustahil. Hanya orang bodoh yang mau menantang bos yang membutuhkan 4 orang sendirian. Rencana untuk memancing golem lain muncul sangat sempurna. Sebagai pencuri level 52, mudah baginya untuk menyembunyikan keberadaan monster. Jadi, selagi Yuko teralihkan, pria itu memprovokasi golem lainnya, menggunakan shadow step dan menjebaknya sekali lagi. Bukan hanya memiliki kelas pencuri, dia juga mengenakan jubah tembus pandang peringkat S. Baginya, situasinya sempurna. Dia telah mengubahnya menjadi 3 lawan 1 dan tahu bahwa cepat atau lambat, bocah itu akan membuat kesalahan fatal. Sial, orang ini tidak mau menyerah. Dia terus mendesak. Dia mengolesi belatinya dengan racun dan melemparkannya lagi. Kali ini menyerempet pipi Yukihito. Setidaknya racunnya terpicu, tapi berkat keberuntungan, efeknya gagal. Tim merasa aneh. Racun itu sangat kuat. Seharusnya tidak gagal melawan seseorang dengan level serendah itu. Tapi terserahlah. Yang harus dia lakukan hanyalah terus melemparkan barang dan akhirnya bocah itu akan keracunan. Aku akan akui kegigihannya. Siapapun yang menyebutnya penjahat bodoh pasti sedang bercanda. Dia melemparkan bom,
bom, memasang jebakan di pilar-pilar, memasang pagar listrik, bom asap, apa saja. Dia menghabiskan segalanya. Sementara itu, sang protagonis hanya berkata, "Hei, biarkan aku membunuh golem kecilku di sini. Tolong." Teach memasang begitu banyak jebakan di bawah sana sehingga dia sendiri tidak bisa berdiri di sana lagi. Dia terpaksa bergantung di tempat tinggi, tapi kemudian salah satu golem menghantam tanah dan ekspresinya berubah. Yukito bertanya apakah dia sudah selesai dengan semua trik murahan ini. Saat itulah, Teishi menyadari mungkin bocah itu sudah tahu segalanya selama ini. Saat Yuko memungut belati dari tanah, dia menantangnya untuk turun dan bergabung dalam pertarungan. Segalanya lebih menarik di sini. Teishi terkejut. Bagaimana bocah itu bisa menemukannya? Padahal dia sedang menggunakan jubah tembus pandang dan kelas pencuri. Yukihito menjelaskan bahwa kemampuan dasar prajurit adalah intuisi. Baginya, hal semacam itu tidak mempan. Teushi tidak bodoh. Dia berkata dengan intuisi level rendah Yuko saja tidak akan cukup. Jelas sekali, sang protagonis mungkin hanya sedang beruntung. Tapi Yukihito menyeringai dan berkata, "Lalu bagaimana jika aku berbohong? Apa yang akan kau lakukan? Keluar dari ruangan ini." Pada saat itu, Tim memutuskan bahwa ini sudah cukup. Dia mencabut 2 belati dan menyerjang masuk. Sang protagonis menangkisnya langsung dan menghempaskannya kembali, menyatakan bahwa sekarang mereka akan melihat siapa yang terakhir bertahan. "Aku melihat seseorang mengomentari ini dan aku harus setuju. Mengingat ini adalah cerita dari Tiongkok, bukankah ada yang kurang yaitu gadis raksasa yang menjulang tinggi? Selalu ada salah satu dari jagoan itu dalam karya Tiongkok. Tapi tidak ada gadis raksasa. Hanya seorang pria botak yang terlempar ke seberang ruangan bertanya-tanya bagaimana Yuko bisa menemukannya hanya dengan intuisi prajurit tingkat rendah. Tapi Yuki tahu pria itu tidak akan pernah percaya. Kenyataannya, intuisi benar-benar keterampilan dasar yang dia terima. Dan itu bekerja melalui probabilitas, dan probabilitas berubah total saat kau memiliki keberuntungan semacam itu. Minimap miliknya menunjukkan segalanya secara mutlak. Jebakan, pilar, monster, di mana lokasi Takashi berada, semua yang dia pasang. Si pencuri merangsek maju, mengakui bahwa bocah itu mengesankan untuk level serendah itu. Yukiro berterima kasih atas pujian itu dan duel yang jujur berlanjut sementara para golem mengintai di dekatnya. Teishi mulai kehilangan akal sehatnya, mengatakan bahwa dengan kelincahannya, hanya masalah waktu sebelum Yuko terkena serangan telak. Dan benar saja, dia mendaratkan satu serangan, menusuk lengan sang protagonis. Setidaknya Yuko berhasil menahan efek kelumpuhan. Takashi bahkan memuji itu, bertanya bagaimana bisa dia terus menahan efek status abnormal. Yukito menghindar ke samping mencoba menyerang dari belakang, tapi Teishi tidak lambat. Dia menghindar, tentu saja. Kemudian Yukiro mengaktifkan Beast Sting, serangan dengan tingkat serangan akurat yang terjamin, tapi si bajingan itu membalas dengan Butterfly Dance, menghindar dari segalanya dan menciptakan ilusi. Teach menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk lolos dari serangan akurat adalah dengan penghindaran sempurna. Dia mengirim 2 serangan lagi ke arah Yukio, dan 1 mengenai kakinya. Teushi menyeringai, sekarang hanya masalah waktu sebelum bocah itu ambruk. Dan kemudian, tepat pada waktunya, golem itu menembakkan laser. Tapi karena Yuko baru saja terkena serangan di kaki, dia tersandung dan berjongkok, menghindari ledakan itu secara tidak sengaja. Teishi tertawa, berteriak bahwa lantai 20 ini penuh kejutan. Dia terus menghindar dari bos, menghindar dari si bocah, menunggu. Saat ketika Yuko akhirnya akan kelelahan, dia menerjang untuk serangan lain dan Yuka menangkisnya, mencoba memikirkan solusi. Dan saat itu juga, dia merasakan sakit yang aneh. Dia teralihkan dari minimap dan melangkah tepat ke salah satu jebakan. Takashi bersorak. Akhirnya, bocah itu masuk jebakan. Sekarang saatnya menyelesaikan urusan ini di lantai 20. Dia melepaskan serangan Scorpion Strike yang tajam. Sang protagonis mencoba menangkis, tapi dia terlempar ke belakang, menghantam dinding. Sial, kupikir ini akan lebih mudah. Bocah itu benar-benar kesulitan. Dan si pria botak melangkah maju, haus darah di matanya, berkata, "Semua berakhir di sini." Sang protagonis berteriak putus asa, lalu tiba-tiba mengubah ekspresinya, berkata, "Aku hanya bercanda." Dia menekan sebuah blok di dinding, dan Teishi terjebak di dalam bola ungu yang bercahaya. Teach menyadari itu adalah perangkap gravitasi. Bagian terburuknya, dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya dengan benar untuk berbicara. Tekanannya terlalu besar. Yukihito memberitahunya bahwa dia bodoh karena menyerang saat pertarungan bos sedang berlangsung. Ketika dia mengubah ini menjadi Dumyeon ganda, cara kerja Dumyeon telah berubah. Dia menyebutnya memalukan karena pencuri kelas tinggi tidak menyadari jebakan yang telah dipasang oleh para bos. Teichi berteriak bahwa itu mustahil. Bagaimana mungkin prajurit bajingan ini menyadari apa yang bahkan dia tidak bisa? Dan kemudian bos mendaratkan serangan brutal, memukulnya keluar dari medan gravitasi, membantingnya ke dinding. Tubuhnya tersungkur, darah menggenang, dan kedua golem itu mencengkeramnya bersama-sama, menghantamnya ke tanah lagi. Kupikir kau akan terkoyak menjadi 2, tapi melihat tubuh yang lemas dan darah yang mengalir, itulah akhir darinya. Dia mati sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin itu terjadi. Sementara Yuko tersenyum dan berkata, "Ini adalah intuisi seorang prajurit." Dia menambahkan jika pria itu masih hidup saat dia selesai dengan bosnya, dia akan menyerahkannya ke polisi. Aku tidak tahu apakah itu bagus. Hal itu membuat sang protagonis terlihat seperti orang yang mulia, padahal aku pribadi lebih suka penjahatnya. Tapi, di saat yang sama, dengan keberuntungannya yang konyol, dia pasti akan mendapat hadiah. Jadi mungkin itu sepadan. Tapi tunggu, aku terlalu cepat bicara. Si
pria botak berdiri kembali sambil tertawa, menyuruh Yuko untuk tidak meremehkannya. Pada titik ini, mereka berdua akan mati di sana. Dia mengenakan rompi penuh dinamit, mengatakan itu cukup untuk meruntuhkan seluruh tempat ini. Yuka menyuruhnya berhenti menjadi gila, tapi dia terus tertawa, menyatakan ini adalah akhir bagi mereka berdua. 100 batang dinamit meledak, dan dungan itu benar-benar mulai runtuh. Yukiro mencoba melindungi dirinya sendiri, tapi tanah terbelah di bawahnya, dan dia jatuh ke dalam jurang. Mengingat dia punya 99.999 keberuntungan, jatuh itu pasti mendaratkannya di suatu tempat dengan artefak yang sangat langka. Melihat ke atas, dia menghitung berapa lantai dia telah jatuh. Terlewati. Luar biasa. Benar-benar ada ruang rahasia. Dan tentu saja, golem itu mengikutinya ke bawah. Cerita ini tidak membiarkan siapapun beristirahat. Segalanya harus diselesaikan. Yuki menyadari bajingan itu telah menjebaknya di bawah sini. Tapi kemudian dia melihat tepat di belakang sebuah peti emas yang aneh. Jelas, itu adalah harta karun rahasia. Masalahnya, kedua golem itu juga turun. Dan di ruangan sempit ini, tidak ada tempat untuk menghindar. Pilihan terbaiknya adalah mempertaruhkan segalanya pada peti itu. Dia menerjang lurus ke arahnya. Satu golem mengayunkan serangan. Dia meluncur, terkena sayatan di lutut, mencengkeram lengan yang lain, dan melompat ke arah peti. Tapi beruntung atau tidak, dia tetap terkena hantaman keras di tubuhnya. Terpental, pedangnya berputar, dan menabrak dinding. Dia merayakannya, bahwa tulang rusuknya tidak hancur, namun ia sadar hantaman palu berikutnya sudah melayang. Ia menghindar dengan putus asa, nyaris saja luput. Tidak, dia benar-benar terkena hantaman itu. Sial, kaki bocah itu hancur seperti spaghetti. Tenanglah, Gollum. Padahal dia seharusnya menjadi orang yang beruntung. Bagaimana mungkin dia bisa selamat dari serangan seperti ini? Dia memukul tanah, bertanya-tanya. Neraka macam apa ini? Rasa sakitnya luar biasa. Dia merasa ingin muntah, tapi dia menolak untuk menyerah. Peti itu tepat di sana. Dan bam, satu lagi hantaman telak. Sekarang dia terlihat seperti Jinwoo. Meski begitu, dia teringat kembali pada 70 tahun penderitaan murninya dan meyakinkan diri bahwa itu jauh lebih buruk. Bahkan tanpa kaki, dia menyeret tubuhnya menuju cahaya, bersumpah tidak akan menyerah sekarang, lalu membuka peti itu. Dengan keberuntungannya, gelang ini pastilah sangat kuat. Dia tersenyum pada benda itu tepat saat satu golem menyerangnya dari belakang sementara yang lain mengisi daya laser. Dia memasangkannya ke lengannya dan berkata, ini belum berakhir. Benda yang dia terima adalah gelang teleportasi. Dan tebak apa fungsinya? Jelas, memindahkan tempatnya. Tapi acak, bukan tetap. Tentu saja, seperti biasa, ada omong kosong mengenai probabilitas aktivasi. Oh tidak, peluangnya turun menjadi 35%, hanya 15%. Tapi tunggu, dia punya keberuntungan 9.999. Apakah itu akan berhasil? Tangannya terhubung dan tentu saja berhasil. Drama yang sia-sia. Apa? Saya pikir itu akan mengirimnya ke alam baka atau semacamnya, tapi ternyata tidak. Dia muncul kembali tepat di belakang Gollum, dengan kaki yang hancur, menghujamkan pedangnya tepat ke titik lemahnya. Tapi, cerita ini tidak pernah membiarkan apapun berjalan mudah. Monster itu berputar, menghantamnya dengan bahu dan menembakkan laser besar, menghancurkan ruangan itu. Bahkan protagonisnya mengeluh, berkata, pertarungan ini terlalu sulit. Biarkan saja dia menang. Tetap saja, item itu rusak. Dia berteleportasi lagi, muncul kembali di belakang Gollum lainnya, menyerang titik lemahnya. Kemudian yang hijau condong ke belakang, melemparkannya ke arah yang ungu, yang sedang bersiap untuk hantaman palu. Teleportasi lagi, satu tebasan lagi ke titik lemah. Dan lagi, dia menyerang. Dia mulai berhasil mendaratkan serangan. Monster-monster itu memiliki HP yang absurd saat mereka saling bertukar serangan. Pria itu berhenti sementara Yuko terus menyalahgunakan mekanisme teleportasi dari satu ke yang lain berulang kali. Golem-golem itu mulai kehilangan akal saat retakan, menyebar di kristal mereka. Tebasan demi tebasan, teleportasi demi teleportasi, semuanya saat dia tidak memiliki kaki. Itulah yang saya perhatikan. Dia benar-benar tidak bisa menyentuh tanah. Dia bertarung di udara, menolak untuk berhenti. Jika mereka ingin dia mati, mereka harus bekerja lebih keras. Kedua golem menerjang dari sisi berlawanan, dan Yukihito mengatakan inilah cara dia mengakhirinya. Dia menghilang, memaksa yang hijau, meninju inti yang ungu, memecahkannya hingga terbuka lebar. Pada saat yang sama, Yuko muncul di atas, mengaktifkan Beast Sting, dan mendaratkan serangan kritis yang sempurna. Sebenarnya, apa itu kritis yang sempurna? Bukankah kritis sudah berarti sempurna? Itu mubazir. Bagaimanapun, dia menarik pedangnya, menerjang golem kedua, mengatakan tekadnya belum berakhir, dan menebas dalam, memicu jurus pamungkas berwarna pelangi. Dia mulai kehilangan kesadaran dan gelang itu juga retak seperti barang murah yang meminta pengisian daya. Tapi sistem menyatakan Yukio telah mengalahkan Gollum kuno dan Gollum kuno lainnya. Karena ada dua, dia menerima dua elisir luar biasa, satu untuk ibunya dan satu untuk dirinya karena dia tidak punya kaki. Tanpa ragu, dia menelan miliknya dalam satu tegukan. Cahaya hijau membanjiri ruangan. Tubuhnya pulih sepenuhnya dan dia kembali ke kondisi 100%. Elisir lainnya tersimpan dengan aman di tangannya. Sempurna. Sistem kemudian mengumumkan bahwa karena dia mencapai kondisi khusus, dia mendapatkan gelar baru. Survivor memberikan plus 10 daya tahan. Giant Slayer memberikan plus 20 kekuatan, dan Champion
of Justice menambahkan plus 10 ketangkasan. Dia menyimpannya di inventarisnya, tersenyum, saatnya untuk pergi. Dengan serangkaian lompatan dan teleportasi, dia memanjat keluar dari lubang. Tapi saat dia mencapai permukaan, si botak brengsek itu sudah hilang. Yah, tidak hilang. Dia meledakkan dirinya dengan 100 batang dinamit yang diikat di dadanya. Begitulah cara kerjanya. Tidak ada yang tersisa darinya. Setidaknya saya harap begitu. Setidaknya sekarang mereka memiliki item peringkat D dan bocah itu bangga membuka pintu dan mengatakan tahap ini selesai. Setelah itu, dia langsung pergi ke guild, melaporkan semua yang terjadi, dan bahkan menunjukkan kain yang dia temukan. Resepsionis segera bergegas keluar, memanggil ketua guild yang datang untuk berterima kasih kepadanya dan bertanya apakah dia bersedia diwawancarai dan semua itu. Tapi Yukiro tidak peduli. Dia hanya ingin membawa elisir itu untuk ibunya. Edios amigos, tengo cosas mayores quaser. Di jalanan, segalanya berbeda. Semua orang mengenalinya sekarang, bahkan papan reklame dengan wajahnya terpampang di mana-mana. Dia sampai di rumah, membuka pintu, dan kedua gadisnya ada di sana. Dia menunjukkan kepada ibunya bahwa dia membawakan vodka terkuat dari semuanya. Di rumah sakit, dokter mengonfirmasinya. Penyakit Yuki benar-benar sembuh. Keduanya hampir tidak bisa mempercayainya, tetapi dokter mengatakan itu sudah diduga, mengingat betapa langkanya sebuah elisir. Seluruh keluarga berpelukan dengan ibu yang memegang tangan Yuko dan berterima kasih padanya. Diliputi emosi, dia berterima kasih padanya karena telah membesarkannya. Teringat saat dia hanyalah seorang pria tua menyedihkan yang harus melihatnya mati tanpa daya. Nomi menyela, menyuruh mereka berhenti bersikap dramatis dan pulang ke rumah. Ini bukan tempat untuk hal seperti itu. Dia kemudian memperingatkannya bahwa dia harus mengawasi sekelilingnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, segalanya jatuh ke dalam kegelapan. Seseorang memperhatikan dari jendela, mendekat, berkata, sungguh sebuah tragedi. Tiba-tiba, seorang pria pira muncul, berkomentar betapa sedihnya keluarga yang mengagumkan seperti itu akan tenggelam dalam kesedihan. Satu-satunya penghiburan, katanya, adalah bahwa mereka sudah berada di rumah sakit. Kemudian dia berbicara dengan keras. Kami telah mencoba yang terbaik, tapi sayangnya, kami tidak bisa menyelamatkannya. Dengan begitu, katanya, keluarga tidak akan punya pilihan selain menerimanya. Penyebab kematian hanya akan tercatat sebagai serangan jantung. Tampaknya pria ini telah menghentikan waktu untuk bersiap menyerang saudara perempuan Yukito, tapi Yukihito mengintervensi. Si pira membeku, terkejut saat Yuko menuntut untuk tahu apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Pria itu mencoba memahami bagaimana Yukito bisa bergerak saat ini, dan protagonis menekannya, menuntut dia menjelaskan mengapa dia ada di sini. Saat itulah kesadaran muncul. Pria ini, setidaknya secara teori, adalah pahlawan hebat, petualang terkuat peringkat nomor 1, pria yang dunia andalkan untuk menjadi penyelamatnya. Si pirang tersenyum, mengonfirmasi. Dia memperkenalkan dirinya. Oyama Cosmolite, pekerjaan pahlawan, peringkat LGBT. Lihat saja lencananya. Yukihito bertanya mengapa dia menyerang Noai. Tapi sang pahlawan bersikeras dialah yang mengajukan pertanyaan. Dia ingin tahu mengapa Yuko bisa bergerak di dalam penghalang hampa. Itu seharusnya hanya mungkin bagi seseorang yang telah mengalami kematian. Dengan kata lain, hanya ada satu penjelasan. Yuko juga pasti seorang regresor. Mendengar ini, Yuko segera menebak pria itu sedang menjalani kehidupan keduanya. Light mengakuinya, lalu menjelaskan bahwa karena mereka berdua berada dalam situasi ini, solusinya sederhana. Dia hanya di sini untuk menghilangkan risiko yang bisa menghancurkan dunia. Yukihito tidak mengerti apa hubungannya saudara perempuannya dengan akhir dunia. Light menjelaskan dia adalah salah satu faktor melalui pengaruh negatif yang akan dia ciptakan pada suami masa depannya. Yukiro teringat pria yang seharusnya ditakdirkan untuk menikahinya dan tidak mengerti. Le mengklarifikasi bahwa pria ini adalah seseorang yang sangat penting dalam skala global, dan keruntuhan pernikahannya akan memicu konsekuensi negatif yang begitu besar sehingga dia akan meninggalkan ekspedisi Dungeon. Monster-monster akan merajalela dan dunia akan menderita. Jadi, Muromi secara tidak langsung akan menjadi alasannya, dan itulah sebabnya Le mengatakan dia harus disingkirkan. Dia hanya ingin tahu apakah Yuko memahami penjelasannya. Tapi Yukihito memberitahunya bahwa masa lalu tidak sama dengan masa depan yang masuk akal. Dia sudah mengubah segalanya. Dia melunasi utang ibu mereka, artinya Noi tidak akan pernah dipaksa menjadi pelacur dan tidak akan pernah bertemu pria itu. Itu saja berarti masa depan telah bergeser, jadi tidak ada alasan bagi Light untuk membunuhnya. Light mengangguk, tapi kemudian mengatakan bahwa sayangnya, daripada mengandalkan teori, lebih mudah untuk bertindak sekarang dan menghapus ketidakpastian. Sang protagonis mengatakan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Sementara pria pirang itu memintanya, tolong jangan bertindak seperti ini. Dia tidak ingin membunuh bocah itu. Dia bersikeras dia hanya melakukan ini untuk menyelamatkan orang. Jadi mengapa Yukihito tidak menerima bahwa kematiannya akan mengurangi korban jiwa? Yukio menyuruhnya pergi dari sana segera, tapi si pira menjawab bahwa dia punya ide. Jika Yuka ingin dia hidup, dia harus mengalahkannya dalam pertempuran. Sang protagonis bertanya mengapa, dan si pira mengatakan itu karena dia ingin melihat seberapa istimewa Yukihiko sebenarnya. Yuka memperingatkannya bahwa dia akan menyesali ini, tapi si pirang hanya tertawa. Menampilkan jendela statusnya, semuanya di atas 3000, mengatakan dia jauh melampaui apa yang bocah itu harapkan. Melihat itu, Yuki segera tahu dia tidak memiliki kesempatan. Si pirang melangkah lebih dekat, memberitahu
memberitahunya bahwa dia pasti sudah mengerti sekarang bahwa dia tidak cukup kuat untuk melindunginya. Dia menjelaskan bahwa aturan dunia ini bekerja sama seperti di dunia yang lain, sesuatu yang harus diketahui oleh seorang regresor. Mengaktifkan aura pada pedangnya, dia bertanya, akankah saudara perempuan itu mati atau akankah Yuka bertarung? Bocah malang itu ragu-ragu. Peluang kemenangannya hampir nol. Dia mencoba lari menggunakan teleportasi, tapi itu hanya akan mengulur waktu. Dia harus tetap menempel di sisinya 24 jam sehari dan tidak akan bisa naik level. Tanpa pilihan yang lebih baik, dia mengatakan dia akan bertarung. Light berterima kasih padanya dan menyuruhnya untuk tidak takut. Dia tidak mengharapkan Yuko menang. Yang harus dia lakukan hanyalah bertahan di dalam penghalang hampa selama 10 menit. Tapi itu tidak akan terjadi di dalam rumah sakit atau tempat itu akan hancur. Light melangkah melewati jendela, mengatakan mereka akan mengubah latarnya. Yuko tidak punya pilihan lain. Dia melompat keluar, bersumpah akan melindunginya. Di halaman, Light mengatakan ini akan berhasil, sementara Yuko dengan gugup memintanya untuk bersikap lembut. Light setuju, mengatakan dia akan mulai dengan lembut, tetapi dengan jentikan jarinya, 5 lingkaran sihir muncul, melepaskan rentetan serangan sekaligus. Sang protagonis berteriak bahwa ini bukan bersikap lembut, sementara si pirang hanya tersenyum. Dia memanggil klon, mengatakan Yukito akan punya banyak hal untuk dihadapi. Kemudian dia menerjang ke depan bersama mereka, menyebutnya sebagai tindakan minimum. Yukihito menyelam ke inventarisnya, mengaktifkan 2 boneka pengganti. Mereka menyerap serangan Light meskipun terlempar ke belakang. Light memuji persiapannya, tetapi memperingatkan bahwa pertahanan murni tidak akan membuatnya tetap hidup selama 10 menit. Saat itulah Yuka mengeluarkan tongkat omong kosong, menyulap meteor, menyatakan bahwa dia tahu persis bagaimana menangani ini. Karena item dapat digunakan secara bersamaan, dia punya keunggulannya sendiri. Meteor itu menghantam tepat pada si pahlawan, tetapi bocah pirang sombong itu selamat tanpa cedera. Tidak mungkin pria ini menerima kerusakan nyata. Seperti yang diharapkan, dia melangkah keluar dari asap, menjelaskan bahwa regresi memberinya keterampilan penghalang hampa. Dan menilai dari meteor yang didapalkan melalui tongkat itu, Yuko pasti memiliki semacam kemampuan yang terikat pada keberuntungan atau manipulasi probabilitas. Sang protagonis memperhatikan klon-klon itu menghilang, tertegun karena si pirang mengetahuinya begitu cepat. Light mengatakan itu jelas mengingat bagaimana Yuka bertarung dan item yang dia bawa. Yukihito membayangkan dia pasti menganggap keberuntungan sebagai kemampuan sampah, tetapi Light menggelengkan kepalanya. Dia mengakui keberuntungan itu berguna, tetapi bersikeras bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak rasional, tantangan yang tidak bisa diatasi oleh keberuntungan apapun. Dan sekarang dia akan membuktikan kepada Yukihito bahwa dia adalah salah satu hal yang tidak bisa diselesaikan oleh kebetulan semata. Dia memanggil penyihir air, penyihir tumbuhan, titan api, dan gerombolan makhluk yang mengelilinginya. Yukihito menjawab bahwa dia sudah tahu keberuntungan tidak akan menyelesaikan segalanya, tapi dia juga melihat sesuatu yang menarik. Saat Light mengekspos statusnya, Yukihito memperhatikan keberuntungannya nol. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang gegabah di depan keluarganya, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Apa rencananya? Dia teringat ibunya dan mengatakan bahwa apapun yang diperlukan, metode apapun, cara apapun, dia akan memastikan itu tidak terjadi. Sementara si pirang terus melepaskan rentetan serangan, mengatakan kali ini dia akan habis-habisan. Monster api menerjang dan Light menyuruh Yuka untuk menunjukkan padanya apa yang mampu dilakukan oleh keberuntungan ini. Sang protagonis menunggu serangan mendekat, lalu membuka inventarisnya dan melengkapi gelang teleportasi. Dia tahu hanya ada satu pilihan di sini. Sistem menjalankan pemeriksaan cepat, berhasil dan dia menghilang. Saya pikir dia akan melakukan permainan gila, tapi tidak. Dia hanya berteleportasi untuk melarikan diri. Apa-apaan ini? Setelah semua pembangunan itu, dia hanya kabur. Light mengejar dengan terbang, berkomentar bahwa item di tangan bocah itu sangat nyaman, meskipun sayang sihir terbangnya sendiri lebih dari cukup untuk mengejarnya. Yuko berteleportasi lagi, mengatakan dia penasaran melihat apa yang benar-benar bisa dilakukan Light. Sang protagonis melemparkan dirinya ke tengah-tengah orang yang tidak bersalah dan menyatakan bahwa jika Light benar-benar seorang pahlawan, maka dia tidak akan membunuh orang-orang ini. Langkah gila, tapi Light menutup matanya dan mengakui bahwa ya, dia adalah seorang pahlawan dan tugasnya adalah melindungi orang. Menyakiti mereka akan menjadi kejahatan yang tidak termaafkan. Dia menjentikan jarinya, menghentikan dirinya dari menggunakan sihir skala besar. Sungguh, dia akan bertarung. Sejujurnya, dia menyarungkan pedang, mengatakan bahwa bahkan tanpa mantra besar, itu tidak akan menghentikannya. Sial, jadi bocah pirang ini punya prinsip. Bagi seseorang yang baru saja mencoba menghancurkan tengkorak Nomi, ini adalah perubahan yang mengejutkan. Yuki mulai merasa percaya diri, berpikir peluang kelangsungan hidupnya meningkat, dan mengeluarkan perisainya untuk bersiap menghadapinya. Light tersenyum mengatakan dia terbiasa melawan orang-orang seperti ini. Lawan yang mengira menggunakan warga sipil untuk menakutinya akan berhasil. Ternyata dia tidak menggertak. Panah yang terbang di sekitar menyimpang menjauhi warga sipil sementara tetap mengejar Yuko. Satu panah mengenai perisai, memantul dan meledak menembus gedung. Light menjelaskan bahwa saat kiamat mendekat, monster yang menyamar sebagai manusia mulai muncul. Pelacak berkembang biak, kejahatan meningkat. Semuanya menjadi normal. Tapi Yukihito terus berlari, berteriak bahwa di kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah melihat semua ini. Dia terlalu sibuk bertani slime. Light mengatakan sayang sekali. Kamu seharusnya melihat bagaimana dunia jatuh ke dalam kekacauan total. Dia bahkan mengatakan dia berharap mereka berdua sebagai regresor bisa rukun. Yukio menjawab bahwa sayangnya, bukan dia yang mencegah hal itu terjadi. Dia memblokir serangan lain, terlempar ke dinding dan perlahan memaksakan diri untuk bangun, mengakui bahwa semakin sulit untuk bertarung di ruang yang begitu sempit. Light mulai mengatakan sesuatu, tapi Yuko mengambil papan luncur di dekatnya dan melesat, melakukan trik di jalan keluar. Light hanya tertawa,
mengatakan lucu dia benar-benar berpikir bisa melarikan diri. Dia menyulap dinding cahaya di sepanjang jalan Yukihiro, memotongnya tepat saat Yuhito berhenti. Light muncul di belakangnya, siap menyerang. Yukihito melirik ke samping, melihat pilar, dan bergumam bahwa waktunya sempurna. Dia menendangnya, mengirimnya jatuh, berkata, sekarang saatnya untuk serangan balik. Light terlihat waspada, bukan karena dia akan dihancurkan, tetapi karena di belakangnya ada mobil warga sipil. Dia terpaksa menghentikan keruntuhan. Yuko memujinya, mengatakan dia benar-benar pahlawan yang baik. Light menjawab bahwa, tentu saja, menyelamatkan orang adalah apa yang dia lakukan setiap hari. Saat itulah, Yukito mengatakan dia ingin melihat seberapa banyak dia benar-benar bisa melindungi. Percikan api meletus, melonjak melalui jaringan listrik kota. Air menyembur dari tanah, ledakan menyala. Apa-apaan? Protagonis berubah menjadi teroris sekarang, Light lebih tenang darinya. Tetap saja, dia terpaksa memanggil dinosaurus untuk memadamkan api dengan air. Sementara Yuko menyatakan itu tidak akan cukup. Pohon-pohon di seluruh jalan terbakar. Tanah terbelah menjadi kawah dan Light bisa mengerti bagaimana segalanya pecah sekaligus. Dia tidak punya pilihan selain memanggil roh-roh lain, bergegas untuk menyelamatkan orang-orang yang jatuh. Mobil itu terseret ke bawah. Semua orang akan mati. Sang protagonis menyuruhnya untuk tidak melupakannya, tetapi si piram bersikeras dia harus tetap di belakang. Dia punya terlalu banyak yang harus ditangani. Selain itu, bukankah tidak ada serangannya yang berhasil? Yukio mengakui itu benar. Dia tidak bisa memberikan kerusakan nyata. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa ikut campur. Dia membanting perisainya ke Light, membuatnya kehilangan keseimbangan, dan Light tersandung, berteriak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin orang mati? Yuko hanya menyuruhnya untuk pergi ke selokan. Light mencoba bertahan di tepi, tapi Yuko menebasnya, mengirimnya jatuh langsung ke kotoran. Light mengatakan bocah itu tidak masuk akal sama sekali, tapi Yukihito mengerahkan tongkatnya, memperingatkan dia bisa menjatuhkan meteor di kota kapan saja. Akhirnya, Light menyerah, mengatakan baiklah, dia menerima. Dia kalah dalam duel konyol ini di mana dia tidak diizinkan membunuh siapapun. Dia menjelaskan bahwa semuanya berjalan salah karena kemalangannya sendiri. Untuk beberapa alasan, dia selalu terjebak dalam kecelakaan aneh. Itulah sebabnya pertahanan putus asa Yuko terus berakhir dengan menghancurkan seluruh kota. Benturan absurd dari keberuntungan Yuko yang luar biasa. Dengan nasib buruk Light yang tak ada habisnya menciptakan bencana. Light mengakui dia terkesan bocah itu mengenal kota dengan sangat baik. Yuki menjawab bahwa dia ingat persis bagaimana semuanya terjadi di sini. Apa yang meledak dan mengapa karena dia mengalaminya saat dia kehilangan keluarganya. Dia tidak peduli apakah itu cukup untuk menenangkan si pirang. Dengan manis, Light mengatakannya, tetapi menambahkan bahwa Yuko akan harus menemaninya sebentar. Penghalang hampa akan segera menghilang dan Light perlu memperbaiki segalanya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Yuko. Dia juga menyuruhnya untuk kembali ke rumah sakit untuk menghentikan bencana Cursborn. Mungkin itu nama tunangan Noi yang seharusnya. Sang protagonis bingung. Lem mengklarifikasi bahwa dia berbicara tentang bencana yang akan menyerang rumah sakit. Karena Yuko adalah seorang regresor, dia seharusnya sudah tahu. Tapi Yukihito bersikeras dia tidak tahu apa-apa. Lem mengerutkan kening, mengira dia bercanda, tapi Yuko tetap serius. Dia tidak tahu. Light mengatakan itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang regresor tidak tahu? Yuko menjelaskan dia menghabiskan 70 tahun hanya berburu slime. Light lemas, memberitahunya bahwa dia harus membuat rencana. Apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Dia bertanya. Sang protagonis mengakui dia tidak punya rencana. Dia bahkan tidak tahu bagaimana ini seharusnya bekerja. Jadi, Light memutuskan untuk menjelaskan. Ketika penghalang hampa jatuh, Yuki perlu berlari langsung ke rumah sakit. Begitu dia di sana, dia akan mulai mengerti. Yuko masih tidak mengerti, tapi Light hanya menyuruhnya untuk mengikuti perintah dan mengatakan dia akan segera kembali. Tetapi dia memperingatkannya untuk tidak melakukan apapun yang gegabah atau konsekuensinya akan parah. Sial, pria itu terus berbicara, mengatakan banyak hal, dan tidak menjelaskan apa-apa, lalu pergi. Tanpa pilihan nyata, protagonis menggunakan teleportasi, dan kota kembali normal. Saat itu, dokter memberitahu Ibu Yukito bahwa dia sekarang akan hidup bertahun-tahun lagi. Dia berterima kasih padanya, berdiri sementara Yuko berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya, mencoba menyatukan apa yang dikatakan si pirang, apa yang mungkin terjadi pada mereka berdua, dan apa bencana rumah sakit ini. Hanya mengetahui bahaya yang mengancam mereka membuatnya merasa mual. Dia memutuskan dia harus membawa mereka keluar secepat mungkin. Ibunya bertanya apakah mereka harus membawa makanan, tapi dia bilang tidak. Paling baik mereka segera pulang. Begitu dia kembali, dia akan menyiapkan sesuatu untuk mereka sendiri. Dia mendesak mereka untuk pergi dengan cepat dan bersiap. Mereka merasa aneh, tetapi setuju dan pergi. Pada saat itu, Yukihito memutuskan untuk menyelidiki dan mencari tahu apa yang akan terjadi. Dia pergi ke kamar mandi, mengenakan jubah yang diambil dari Tekshi, jubah tembus pandang beringkat es, dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini pasti sesuatu yang tidak dibicarakan siapapun. Sesuatu yang tersembunyi di bagian rumah sakit yang hanya bisa diakses oleh sedikit orang. Dia membuka pintu untuk pergi, dan seorang pasien di dekatnya melompat ketakutan, bertanya-tanya apakah hantu baru saja lewat. Di dalam lift, dia terus bertanya-tanya apa bencana kutukan ini seharusnya. Light mengatakan semuanya akan menjadi jelas begitu dia melihat tanda-tanda pertama. Sekarang disinilah dia di tempat yang terlihat seperti kamar mayat. Ancaman yang mampu meninggalkan bekas pada sejarah. Harus sesuatu pada tingkat makhluk kelas bencana. Tapi saat dia memeriksa radarnya, tidak ada apa-apa. Tepat di depan adalah pintu kamar mayat. Dia perlahan melangkah masuk. Bau kematian tertinggal di udara saat dia mendekat mencoba
mencoba mencari tahu apa yang akan terjadi. Dia mondar-mandir mencari petunjuk tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian ketika dia membuka menu sistem, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Salah satu mayat mulai bangkit. Tidak hanya satu. Faktanya, mereka semua mulai berdiri, bergerak ke arahnya. Pada saat itu, dia mengerti mengapa si pirang mengatakan akan mudah untuk mengetahui setelah itu dimulai. Melihat zombie-zombinya, protagonis teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, ada semacam ahli nujum atau makhluk di sekitar waktu ini. Karena semua hal ini adalah mayat hidup, itu masuk akal. Yang pertama menerjangnya, dan dia mengayun, kepala terpotong bersih. Yang lain menerjang, dia merobeknya menjadi dua. Yang ketiga datang dari samping. Dia menendangnya mundur. Di kehidupan masa lalunya, makhluk-makhluk ini telah ditangani melalui ritual yang tepat. Tapi di sini, tidak ada yang tahu itu. Dia harus berimprovisasi. Setidaknya kutukan ini tidak menyebar ke manusia, jadi dia tidak perlu khawatir tentang gigitan. Makhluk-makhluk itu bodoh. Lempar saja kursi ke mereka dan mereka tersandung bingung. Datang padanya satu persatu. Sambil memblokir satu sisi, dia mendorong ke depan, memenggal yang lain, menebas lebih banyak, menghancurkan satu dengan meja sampai sebagian besar dari mereka jatuh. Oh, sebenarnya, dia menyiapkan barikade, meninggalkan beberapa di sisi lain. Kemudian dia melihat sesuatu. Salah satu tubuh memiliki kalung emas. Itu berarti dulunya adalah petualang peringkat tinggi. Tapi sebagai zombie, tidak ada kemampuan mereka yang tersisa. Dia menghabisi yang lain, tapi tiba-tiba pintu di belakangnya berderak. Dia melirik ke belakang. Dua lagi melangkah masuk. Dia memotong leher satu dengan mudah, tapi ketika dia bergerak untuk menyerang yang lain, dia berhenti. Sistem tidak menandainya sebagai musuh merah, jadi dia belum mati. Wanita itu terlihat setengah mati, memohon padanya untuk tidak memotongnya. Dia belum pergi. Yukio terkejut, bertanya apakah dia salah satu pekerja di sini. Sayangnya, dia hampir tidak bisa bicara. Dia bukan zombie, tapi dia sudah dikutuk. Tanpa alat dan item yang tepat, dia tidak akan selamat. Sekarang, dia ragu-ragu. Jalan termudah adalah mengabaikannya dan membersihkan zombie di belakang barikade. Tapi dia bukan seseorang yang terobsesi dengan efisiensi atau mempercepat semuanya. Jadi dia mengeluarkan portalnya. Dia pergi ke pedagang, alkemis, bahkan ke aula 2 untuk mengambil buku. Dia membacanya di kota dan kembali. Wanita itu masih terkapar di sana. Sepertinya teleportasi juga membekukan waktu, tapi dari warna ungu yang menyebar di jari-jarinya, kutukan itu telah meningkat. Dia mengambil setetes darahnya, menaruhnya di vial, lalu mulai mencampur semua bahan yang telah ia kumpulkan. Menurut catatan kuno, tinggal menggabungkan semuanya dan memulai ritual. Coba tebak apa yang terjadi? Dengan kemampuannya yang payah dalam pengobatan suci, peluang suksesnya hampir tidak ada. Paling banter hanya 1%. Namun, tentu saja, cara itu berhasil. Ia berlutut di samping wanita yang pingsan itu, menempelkan botol ke bibirnya, dan membiarkan cairannya mengalir. Hati-hati dengan kalimat seperti itu, bisa-bisa kamu malah ditangkap polisi. Tapi ramuan itu bekerja. Sang wanita menggeliat dan hidup kembali. Mungkin dialah karakter wanita pertama yang nyata di cerita ini, selain ibu dan saudara perempuannya. Merasa puas, ia membaringkan wanita itu dengan lembut, mencabut pedangnya, dan berbalik kembali ke arah barikade. Saatnya menghabisi para zombie. Namun, ia menyadari sesuatu yang aneh. Barikade itu terasa jauh, lebih sunyi. Tidak heran wanita ini masih hidup. Saat diperiksa, beberapa zombie sedang melebur menjadi gumpalan lumpur hitam. Tubuh-tubuh itu tanpa terserap, berubah menjadi satu makhluk masif dengan lengan yang tak terhitung jumlahnya dan kepala kerangka. Sang protagonis bertanya-tanya, bukankah seharusnya Slime adalah satu-satunya monster yang bisa menyerap sesuatu dengan mudah? Rupanya, kutukan yang ditempatkan pada setiap mayat telah tertarik ke satu titik ini. Inilah harga yang harus ia bayar karena tidak membunuh setiap zombie lebih awal. Si bajingan berambut pirang itu pasti akan menertawakan ketidakefisienannya. Namun, ia telah menyelamatkan wanita itu, jadi ia tidak menyesalinya. Ia menyerbu maju saat monster itu menyerang dengan tentakelnya. Ia mengayunkan pedang dan menebas satu kepala. Terlalu mudah, bukan? Tentu saja, makhluk itu masih hidup. Ia menyerang lagi, dan ia menebas kepala yang lain. Berbahaya sekali, tapi tidak ada pilihan lain. Ia terus menebasnya. 3, 4 kepala lagi tumbang, dan ia pikir mungkin masalah teratasi. Tapi makhluk itu terus tumbuh, menumbuhkan lebih banyak bagian tubuh, dan menatapnya tajam. Bukan hanya itu, ia terus menarik mayat lain, beregenerasi seiring berjalannya waktu. Yuko tidak percaya akan hal ini. Mengapa zombie ini begitu rusak? Mereka seharusnya hanyalah umpan tanpa otak. Lebih buruk lagi, tidak peduli berapa banyak kepala yang ia tebas, kecepatannya tidak bisa mengalahkan regenerasi monster itu. Masalahnya adalah sebagian besar skill prajurit dirancang untuk pertarungan target tunggal, bukan serangan area. Satu-satunya pilihan nyata adalah tongkat ajaib, tapi ia tidak bisa memanggil meteor di dalam rumah sakit. Ide lain terlintas di benaknya. Mungkin ia bisa mengulur waktu sampai si pirang muncul. Namun, harapan itu sirna saat ia melihat makhluk itu menyedot lebih banyak mayat dan tumbuh semakin besar. Monster itu tidak memberinya sedetik pun untuk berpikir. Lebih banyak tentakel menghantam, memaksanya menghindar sementara ruangan di sekitarnya hancur berantakan. Ia tahu harus membunuhnya dengan cepat sebelum menjadi tak terbendung. Saat itulah kenyataan menghantamnya. Ia baru saja dipromosikan ke peringkat perak. Ia sama sekali tidak cukup kuat untuk menyelesaikan hal seperti ini dalam satu serangan. Sambil mencari solusi, ia teringat persediaan medis yang
menumpuk di sudut. Menangkis serangan lain, ia memutar otak mencari resep, mantra, atau trik apapun yang bisa membantu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Ia bisa merakit sesuatu. Ia merobek kaki Brankar, membentuknya seperti pipa. Monster itu menghantam lagi, dan ia menggerutu tentang betapa tidak sabarnya makhluk itu. Ia memasukkan Brankar lain ke dalam inventarisnya, mengambil potongan logam, dan menyiapkan perisainya. Saat makhluk itu menerjang, ia menghindar ke samping, menarik buku dari sebelumnya, dan membolak-baliknya sampai ia menemukan resep bubuk mesiu. Masalahnya, ia butuh kalium nitrat, belerang, dan arang. Dari mana ia bisa mendapatkan bahan-bahan itu? Solusi mudahnya adalah berteleportasi, tapi ia sudah kehabisan tenaga dan perlu mengisi ulang. Jadi, ia memutuskan untuk berimprovisasi di tempat. Di sudut, ia melihat kayu. Ia bisa mengubahnya menjadi arang dengan membakarnya. Ia melemparkannya ke dalam pot alkimia. Berhasil, meski sistem memperingatkan probabilitas yang sangat rendah. Masalah berikutnya, belerang dan kalium nitrat. Ia mengambil sesuatu dari inventarisnya dan melemparkannya ke monster itu untuk mengulur waktu, lalu meraih ponselnya untuk mencari informasi dari dunia lamanya. Ternyata belerang bisa bersumber dari dupa, dan di kamar mayat, dupa digunakan di mana-mana untuk menutupi bau busuk. Benar saja, ia menemukannya, tapi sudah habis terbakar. Ia memeriksa wanita yang pingsan tadi, menggeledah sekitar, menemukan beberapa korek api, menyalakannya, mengerik residunya, dan melemparkannya ke dalam pot alkimia. Belerang didapatkan, dan bukan hanya belerang. Sistem juga mengonfirmasi kalium nitrat. Dengan itu, bubuk mesiu pun tercipta. Sekarang ia hanya butuh amunisi. Anak ini benar-benar mencoba membuat senjata di tengah pertarungan rumah sakit terkutuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan pria ini, tapi ia menyeringai. Menatap buku itu dengan bersemangat, sementara monster itu menjulurkan lidahnya dan menyerbu ke arahnya. Tentu saja, begitu resepnya selesai, sang monster menerjang. Pada saat itu, ia menggunakan selembar kertas untuk menyelesaikan alkimia dari item yang belum pernah terlihat di dunia itu. Peluang suksesnya rendah. Semakin tinggi keberuntungannya, semakin baik hasilnya. Dan dengan itu, sebuah senapan laras ganda tercipta. Sang protagonis segera mengeluarkan tidak hanya satu, tapi dua senjata, sambil berkata, "Ini sempurna." Untuk like pada video ini yang membantu Mamoru membuat lebih banyak konten menarik bagi para pemirsanya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu dan saya